Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ba'd. Singkat saja, malam ini alhamdulillah Allah kumpulkan kita semuanya alhamdulillah di malam 17 Ramadan ini, di malam yang dikenal dengan malam Nuzulul Quran, yang mana Allah turunkan Al-Quran 2 kali. Yang pertama adalah jumlatan wahidah, Allah turunkan Al-Quran itu langsung semua dari Bismillah sampai minal jinnati wan nas, langsung Allah titipkan, disuruh nyatet Al-Hafadhah As-Safaratil Bararah Al-Kiramil Bararah di As-Sama'id Dunya, di tempat di langit yang pertama, yang nama tempatnya adalah Baitul Izzah. Di situ 30 juz sudah berada di situ di malam Lailatul Qadar semuanya. Kemudian jenis turunnya Al-Quran, Nuzulul Quran yang kedua adalah Mufarraqah. Jadi sesuai peristiwa, sesuai kejadian, sesuai asbabun nuzul yang ada di zaman ayam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ada yang meriwayatkan selama 20 tahun malaikat Jibril turun dari Baitul Izzah ke Rasulullah. Ada lagi yang meriwayatkan dalam tafsir 23 tahun. Itu firman Allah, wa Qur'anan faraqnahu, dan Quran aku bagi-bagi turunnya. Dikatakan dalam tafsir As-Sawi, kenapa kok Allah sampai turunkan Al-Quran sampai 2 kali, kok gak sekalian aja, sekali langsung turunkan ke Rasulullah Muhammad SAW? Dikatakan karena rahmatnya Allah kepada umat. Karena kalau langsung semua kaget, jadi satu persatu, hingga keharaman diharamkannya khamr aja itu proses, karena orang-orang Arab itu sudah kebiasaan mereka itu minum khamr, nggak langsung Allah haramkan langsung gitu, enggak, proses sampai 3-4 proses, baru kemudian innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh, baru terakhir Allah baru haramkan. Sebelumnya proses. Kenapa? Karena rahmatan bil ummah, karena rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad rahmat dengan kita. Dari rahmatnya Nabi sampai suatu saat diriwayatkan oleh Imam Sya'rawi, beliau berkata, pada suatu saat hadits qudsi, pada suatu saat Allah itu melihat begitu rahmatnya Nabi Muhammad kepada umat, sampai Allah itu pengen pasrah 100% Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah menyatakan, wahai Muhammad, aku melihat engkau kasih sayang kepada umatmu sangat luar biasa. Kalau begitu tak pasrahkan aja sudah umatmu, urusannya kamu. Sudah, aku tidak ikut-ikut, katanya Allah. Kemudian apa jawaban cerdas dari Nabi Muhammad SAW? Wahai Allah, aku masih manusia, sifat rahmatnya masih bisa naik turun, tapi engkau adalah Tuhan yang maha rahmat, sudah nggak bisa naik turun lagi rahmatnya. Aku pasrahkan umatku kepadamu ya Allah, karena engkau akan lebih sayang kepada umatku daripada aku kepada umatku. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Quran, turunnya Al-Quran ada di keluarga. Di keluarga pertama adalah di Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan Habib Allah ada dalam qasidahnya, wa ma'al Qur'ani fi qarni. Mereka para Ahlul Bait dengan Al-Quran adalah fi qarni, selalu bersama. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu beliau menyatakan, kalau seandainya saya mau bicara tentang Bismillah tok, hanya basmalah, belum alhamdulillah sampai minal jinnati wan nas, la auqartu alfabai, saya akan memenuhi 1000 unta dengan kitab-kitab tafsir hanya Bismillahirrahmanirrahim. Dari hebatnya ilmu tafsir dari beliau. Pernah ditanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wahai Sayyidina Ali, apakah ada keistimewaan yang Allah istimewakan khusus kepada Ahlul Bait? Dikatakan beliau, iya ada. Apa? Pemahaman di dalam Al-Quran. Itu yang Allah istimewakan kepada Ahlul Bait khusus, itu pemahaman dengan Al-Quran. Makanya dahulu para salafun salih Al-Ba'alawi, mereka sangat luar biasa kepada Al-Quran. Di antaranya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Pak Ahmad Al-Muhdar, beliau itu ketika dibacakan sejarahnya Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang perempuan yang gali kuburnya sendiri, menghatamkan Al-Quran di kuburannya sebanyak 7.000 kali. Itu lain di luar kubur ya. Di dalam kuburnya sendiri 7.000 kali. Beliau menyatakan begini, aluana, masa perempuan bisa gali kubur sendiri hatamkan 7.000 kali? Ana harus lebih bisa.
Akhirnya beliau di samping masjid beliau gali kuburannya sendiri, menghatamkan Al-Quran, berusaha melebihi Rabi' al-Adawiyah sampai beliau bisa menghatamkan 8.000 kali hataman Al-Quran, lain di masjid, lain di rumah. Itu di dalam kubur yang beliau gali sendiri, radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Di antaranya di Indonesia juga Al-Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf, sampai beliau menyatakan beliau adalah Al-Quran berjalan, yang menyatakan Habib Muhammad al-Baghdad. Sampai ketika ke Solo, ke Masjid Riyad Solo, di Masjid Riyad Habib Alwi tidak mau ngimami, ada Habib Ja'far suruh ngimami. Sampai dari indahnya bacaan Qurannya Habib Ja'far bin Syekhon, Habib Alwi menyatakan, saya mengikuti madhab lain yang mana menyatakan tidak wajib membaca Fatihah ketika imam baca Fatihah. Saya tidak mau baca Fatihah, saya tidak mau kehilangan sedikit pun bacaan daripada Habib Ja'far bin Syekhon As-Segafirullah ta'ala anhu wa. Di antara juga Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, ketika beliau berangkat ke Mesir, ya ziarah silaturahim ke ulama-ulama yang ada di Mesir. Ulama yang di Mesir itu Masya Allah panjang lebar, ceramah, semuanya ceramah panjang kali lebar. Terakhir Habib Ahmad bin Hasan al-Attas dikasih kesempatan untuk ceramah. Beliau ngimami dengan suara yang indah. Di akhir beliau sampai di akhir, ya beliau ceramah yang terakhir, kemudian beliau nggak ceramah, beliau cuma menyatakan doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Doa kunut. Semua yang hadir di situ, padahal ada Grand Sheikh Al-Azhar, ada Mufti Mesir, semua kumpul. Itu semua bisa nangis mendengarkan bacaan daripada Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Sampai mereka ini heran, ini siapa ini? Dari mana ini? Banyak yang heran, ya terkagum-kagum dengan Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Sampai menyatakan, Habib, kita pengen ada hubungan sama antum. Ya, nanti kita surat-suratan. Dan Habib Ahmad pulang ke Hadramaut, dikirimi surat sama ulama-ulama dari Mesir. Ini ulama-ulama zaman dulu yang top-top nih, kelasnya hebat-hebat. Kirim surat, Habib, kita minta ijazah dari antum. Sampai ke Habib Ahmad bin Hasan, Habib Ahmad balas suratnya. Sampai ke mereka dibaca, mau ijazah dari yang hidup atau yang di barzakh? Mau yang mana? Pilih. Sama kayak Habib Alwi bin Muhammad bin Haddad Bogor, ketika ditanya tentang masalah agama, beliau selalu pasti nawari dulu, kamu pengen dari ilmu yang saya dapat dari kitab atau dari yang laduni? Pengen yang mana? Jawaban yang laduni apa yang dari kitab yang saya belajar? Kemudian akhirnya sampai ke Mesir dibaca dari barzakh. Mereka nggak paham, Habib, maksudnya apa ini? Ijazah dari barzakh ini maksudnya apa? Dijawab singkat pada Habib Muhammad bin Hasan al-Attas, dzalika mablaghukum minal ilm. Ilmumu sampai urut tekan. Begitu kan sama Habib Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu. Terakhir Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, semangatnya ketika membaca manaqib Gedeng Thani Syekh Abdurrahman As-Segaf, menghatamkan sehari 8 kali. Habib Ali berusaha, saya berusaha, tidak tekan-tekan 8, gak sampai 8 katanya Habib Ali. Saya berusaha terus, tahun demi tahun, Ramadan demi Ramadan, tak usahakan katanya Habib Ali Al-Habsyi. Sampai Habib Ali mengatakan, alhamdulillah, saat ini saya sudah berhasil meniru datuk saya Syekh Abdurrahman As-Segaf, sehari semalam bisa khatam Al-Quran 8 kali. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan mereka semuanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa akhlisna fi tariqatihim wa mu'afadhin minal fitani. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad wa alihi wa sallam.